Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat takwa, nikmat Islam, dan beberapa nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita. Kemudian kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai rasul yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini. Alhamdulillah, Al-Qur'an merupakan kalamullah. Merupakan firman Allah Subhanahu wa taala al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril. Al-Qur'an yang turun kalamullah, yaitu Al-Quran turun kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat perantara malaikat Jibril alaihi salam. Al-muta'abbadu bitilawatihi, di mana para pembacanya akan mendapatkan pahala. Mempelajari Al-Quran merupakan suatu hal yang sangat penting. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, hendaklah dia mempelajari Al-Quran, mempelajari membaca Al-Quran dengan baik, dengan yang benar, sesuai dengan kaidah tajwid, sesuai dengan bacaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Al-Quran ini, kalau kata Imam Asy-Syatibi, wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu wa tardadu yazdadu fi tajammula. Jadi sebaik-baik teman cengkrama, teman-teman duduk itu adalah Al-Quran. Tidak ada kebosanan untuk membacanya, mengulang-ulangnya dan seterusnya. Bahkan semakin kita ulangi, Al-Quran itu akan semakin indah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang kita dengarkan bahwa khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik seseorang itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkannya. Dan di dalam hadis yang lain bahwasanya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi orang pembacanya. Oleh karena itu, para peserta musabaqah tahfidz Quran secara online ini, mari kita terus mempelajari Al-Quran, memperbaiki cara baca kita untuk membaca Al-Quran, utamanya tajwid. Kemudian setelah itu tentu kita akan berusaha untuk memahaminya, dan juga tentu paling penting adalah bagaimana kita bisa mengamalkannya. Mari kita mencari guru-guru kita yang mampu mengajarkan kita Al-Quran dengan benar, sesuai dengan tajwid, sesuai dengan bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para peserta musabaqah hifdzul Quran, adik-adik sekalian yang saya cintai, yang saya banggakan, setelah kami mendengarkan bacaan-bacaan adik-adik sekalian, utamanya di yang surah Al-Ghasyiyah dan juga suratul Mulk, alhamdulillah bacaannya luar biasa, sangat baik, sangat bagus. Kedepannya bisa ditingkatkan lagi, utamanya makhrajnya, sifat hurufnya, gunnahnya, dan beberapa hal yang perlu diperbaiki, tapi bacanya sudah sangat luar biasa. Ada beberapa yang ingin saya koreksi tentang bacaannya, utamanya yang di surah Al-Ghasyiyah dulu, ya, surah Al-Ghasyiyah. Jadi ada beberapa kesalahan yang mungkin yang perlu diperbaiki, khususnya para peserta yang membaca surah Al-Ghasyiyah. Jadi ada namanya kesalahan jeli, ada namanya kesalahan khafi. Kesalahan jeli itu adalah kesalahan yang besar, dan khafi itu kesalahan yang kecil. Ada beberapa dari adik-adik sekalian membaca surah Al-Ghasyiyah dengan kesalahan yang mungkin dapat mengubah maknanya. Misalnya membaca hal ataka hadithul khasyiyah, jadi goknya diganti kho. Nah, di sini kita perlu hati-hati, jangan sampai goknya ini diganti menjadi kho. Memang ini makhrajnya benar, berdekatan. Jadi go ya, hadithul ghasyiyah. Dan ada beberapa kesalahan-kesalahan fatal yang lainnya mungkin nanti perlu diperbaiki. Misalnya ada yang baca
illa min doriq. Padahal yang benar min dori', dan beberapa kesalahan-kesalahan yang lainnya. Silakan nanti mungkin bisa dicek bacaannya kembali. Kemudian perlu diperbaiki adalah tentang kebanyakan adik-adik sekalian kesalahannya di gunnahnya ini. Gunnahnya kurang gunnahnya. Misalnya wujuhui disebutkan gunnah, wujuhui yauma, bukan wujuhui yauma idin. Jadi harus gunnah. Dan beberapa ayat yang lain yang mungkin bisa ada gunnah tapi tidak digunakan. Jadi itu banyak salah, banyak kekurangan dan banyak perlu diperbaiki tentang gunnahnya. Atau adapun makhrajnya, masya Allah lumayan, dan hati-hati tentang kesalahan-kesalahan yang besar itu yang dapat mengubah makna. Kemudian ada yang baca suratul Mulk, alhamdulillah juga luar biasa ya, bacanya bagus dan makhraj juga lumayan. Tapi ada beberapa mungkin yang perlu diperbaiki sama dengan yang tadi dengan soal Ghasyiyah, yaitu tentang gunahnya yang masih kurang, sering tidak menggunahkannya. Kemudian juga ada beberapa makhraj yang mungkin salah baca. Misalnya ada di antara peserta yang membaca di ayat yang ke-20 misalnya, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum. Sebagian baca pakai shin, yansurukum, padahal yang su pakai so. Itu perlu juga diperbaiki. Atau misalnya ayat yang lain ya, kayak misalnya ayat 22, ammay yamshi sawiya, shin sama sa di situ. Dan beberapa hal yang lain. Atau misalnya ada yang membaca juga falamma ra'auhu zulfatan syi'at, padahal si'at. Nah itu. Jadi perlu diperbaiki beberapa hal yang perlu diperbaiki, utamanya kesalahan-kesalahan yang besar itu. Mungkin kedepannya adik-adik sekalian perbanyak mendengarkan para qurra, para qari lewat lewat YouTube atau lewat media sosial yang lainnya. Silakan banyak-banyak mendengarkan rekaman-rekaman dari masyayikh atau qari dari Timur Tengah. Ya, seperti itu, supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang seperti ini lagi, kesalahan-kesalahan besar khususnya. Baik adik-adik sekalian, semoga nanti kedepannya bisa memperbaiki bacanya lebih baik lagi. Kemudian insya Allah kita akan mengumumkan pemenang juara musabaqah hifdzul Quran secara online ini. Baik, kita akan umumkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama para juara. Jadi kita ambil juara 1 sampai juara 3. Yang pertama tingkat PAUD atau TK ya. Tingkat PAUD atau TK. Juara 1 atas nama Rafael Permatahati dengan nilai 82,35. Juara kedua yaitu Mikhail Permatahati dengan jumlah nilai 80,06. Kemudian juara yang ketiga yaitu Ilham Setiadi dengan jumlah nilai 67,71. Selanjutnya kita masuk ke tingkat SD atau MI, sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Yang juara 1 adalah atas nama Khonza Nurulli dengan jumlah nilai 98,00. Kemudian juara 2 atas nama Liana Cinta Sahputri dengan nilai 91,88. Kemudian juara ketiga atas nama Nasya Khalifah dengan jumlah nilai 86,41. Selanjutnya kita masuk pada tingkat SMP atau SMA atau madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah. Juara 1 atas nama Zitta Acetaldehyd dengan jumlah nilai 86,29. Dan yang juara kedua atas nama
Khalila atau Jalila, Najila Zulfatul Aliyah dengan jumlah nilai 81,41. Dan yang juara yang ketiga atas nama Afiqah Az-Zahra dengan jumlah nilai 77,41. Nah, itu nama pemenang, nama juara yang pemenang di juara lomba tahfidzul Quran secara online ini. Semoga para adik-adik sekalian yang mendapatkan juara ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap diberikan semangat untuk memperbaiki kembali bacaannya. Kemudian yang adik-adik yang belum mendapatkan juara, insya Allah kedepannya bisa lebih memaksimalkan lagi bacaannya, tajwidnya dan lain-lainnya. Insya Allah semuanya bisa menjadi ahli Quran, semuanya bisa menjadi qari yang bacaannya sesuai dengan standar bersanad, yang dimana sanadnya insya Allah bersambung kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga adik-adik sekalian semuanya menjadi ahli Quran, menjadi orang yang dapat menghafal Al-Quran 30 juz, dapat memahami Al-Quran dengan sempurna, dan yang paling penting adalah bagaimana kita semuanya nanti dapat mengamalkan Al-Quran, isi-isinya, perintah-perintahnya, larangan-larangan Al-Quran dapat kita amalkan semuanya, insya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga berberkah. Demikian, wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.